Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah permulaan pada bulan April ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada awal tahun 2024 sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan April ini kami bawa hasil kerja kami dan berkat yang Kau berikan kepada kami, persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandaan kepada kami semua benih-benih terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladamu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami ini bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
Kami bersyukur atas selawatan-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai setiap kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Tuhan semaikan demi firman-Mu, agar setiap kami terus bertumbuh berakar hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ini pernyataan kami Tuhan. Kami terus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selagi kami hidup, biarlah kami dan seisi keluarga kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Ajarkan kami selalu jalan kebenaran-Mu. Bimbing kami, beri kami hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Dan berilah kami hidup di jalan-jalan yang penuh dengan kerendahan hati, supaya kami terus belajar, diperbaharui dan disempurnakan selagi kami hidup. Terima kasih Tuhan. Curahkan roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki serial bagian yang ke-10 dari pesan nubuatan Tuhan. Sempat jeda 2 minggu karena ada ibadah Jumat Agung dan Paskah. Hari ini kita kembali lagi ke pengertian nubuatan pesan Tuhan. Saya bacakan. Setiap orang yang hendak mengangkut perbekalan yang besar, setiap orang yang hendak membawa pulang berkat-berkat yang besar, harus mempersiapkan gerobaknya, mempersiapkan binatangnya, mempersiapkan rodanya. Semua harus dimulai dari wadah, kata Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar tentang wadah kehidupan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang wadah kehidupan, ada 2 sisi. Yang pertama, sisi di dalam diri kita istilahkan adalah bejana. Bejana bicara tentang keadaan manusia dalam kita. Dan sisi yang luar kita sebut pekerjaan. Pekerjaan erat kaitannya dengan karir, profesi, dan bisnis. Sesuatu yang dikerjakan di sisi luar hidup kita. Bila kita tinjau sisi kerohanian dalam kekristenan ini, kita menemukan juga 2 hal seperti halnya yang saya sampaikan tentang wadah, yaitu bejana dan pekerjaan. Di dalam Tuhan juga kita temukan 2 hal, yaitu jalan Tuhan, yaitu karakter Yesus, attitude, manner, dan sifat, dan bagian sisi dalam daripada manusia roh. Kemudian perbuatan Tuhan, kita bicara tentang hal-hal yang dimanifestasikan berupa mukjizat, berkat, hal-hal lahiriah yang kita sebut dengan hal-hal yang kita dapatkan di sisi manusia luar kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Mazmur 126. Kita baca mulai ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pemazmur menuliskan tentang kata pulihkan keadaan kami. Dan ketika keadaan kami dipulihkan Tuhan, keadaan kami seperti orang-orang bermimpi. Mengapa ada suatu keadaan yang diharapkan pemazmur untuk dipulihkan, bahkan pemulihan ini seperti orang-orang bermimpi? Hal pertama dipesankan Tuhan bahwa proses Tuhan adalah wadah. Jadi proses yang Tuhan kerjakan itu sejajar untuk mempersiapkan diri kita, baik sisi dalam, karakter, attitude, manner yang diproses Tuhan manusia roh kita. Dengan memproses manusia roh kita, kita belajar akan jalan-jalan Tuhan. Tetapi juga diproses sisi bagian yang keluar, karena dampak daripada manusia dalam kita ini berpengaruh pada sisi bagian yang keluar hidup kita. Tetapi kita soroti sisi bagian yang dalam lebih dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita bisa menemukan hari-hari hidup kita, banyak kesaksian, banyak pengalaman saudara-saudara iman, banyak yang kita terima dari buku-buku rohani, bahkan hal yang kita terima dari kitab suci, bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang bergerak dalam iman, bahkan pahlawan iman, orang-orang besar, didera kesusahan hidup, persoalan keluarga, penyakit, dan mereka mengalami pemulihan dan kemenangan. Jadi kita temukan sebagaimana Yesus berkata di atas kayu salib, "It is finished." Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kemiskinan, kelemahan, dan kutuk ditanggung Yesus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bila kita bicara tentang proses Tuhan, ada 7 hal yang dipesankan kitab suci yang dijabarkan dengan terbuka untuk kita pahami mungkin area daripada bagian-bagian ini sedang mendera hidup kita, atau kita sedang ada di area-area 7 bagian daripada sisi daripada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk manusia roh kita, untuk mempersiapkan bejana kita, untuk mempersiapkan karakter, manner, attitude kita untuk diubahkan menurut gambar dan rupa, menurut imago Dei Tuhan Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 35 dinyatakan dengan jelas, yang pertama adalah penindasan. Mungkin ada banyak di antara anak-anak Tuhan hari-hari ini proses dan hidupnya tertindas. Tidak ada pilihan, tertekan, dan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, kesesakan. Ada banyak di antara kita juga mengalami apa yang disebut kesesakan. Tidur gak nyenyak, makan gak enak, hari-hari penuh kegemasan, dikejar-kejar dengan yang namanya hutang, dikejar-kejar yang namanya dengan ketakutan, hidup tidak tenang, tidak ada rasa damainya. Yang ketiga, penganiayaan, dirundung, difitnah, dikata-katai yang jahat. Bahkan apa yang kita perbuat yang baik, orang lain melihatnya, bahkan keluarga di dekat kita melihatnya sebagai hal yang buruk dan teramat hina. Mengalami bagian-bagian yang disebut penganiayaan. Yang keempat, kelaparan, kemiskinan mendera, baru pegang uang sedikit habis, tidak bisa mengelola keuangan, bahkan dari kelimpahan dan kekayaan jatuh bangkrut dalam kemiskinan yang berat. Makan aja susah, tidak punya lagi rumah, tidak punya tempat tinggal, ngontrak pun harus minta sana minta sini. Ada suatu keadaan yang mengerikan di balik apa yang disebut dengan kelaparan. Segala sesuatu serba kurang dan terasa hidup ini amat menyedihkannya. Yang kelima, ketelanjangan. Suatu keadaan di bumi tidak punya tempat meletakkan kepala. Setiap tahun harus memikirkan biaya kontrak, memikirkan bagaimanakah anak-anak untuk sekolah, bagaimana anak-anak untuk berkarir. Ada banyak kesedihan yang dibalik dengan ketelanjangan ini. Suatu keadaan yang sekali dibuka, ada banyak kesalahan nenek moyang, aib nenek moyang, dan semua itu jatuh pada diri kita. Seakan-akan
Semua itu merupakan kutuk yang diwariskan dari nenek moyang sampai generasi yang hidup sampai hari ini. Ini merupakan masih suatu keadaan diproses. Yang keenam, bahaya. Seakan-akan hidup ini ada semacam kutuk, kecelakaan, penyakit, bencana, silih berganti. Datang tidak berhenti-henti. Dan seakan-akan belum habis ngurusi yang ini, datang lagi bencana yang ini. Suatu keadaan yang membahayakan hidup kita. Dan yang ketujuh dikatakan pedang. Nasib hidup kita ditentukan medis. Nasib hidup kita ditentukan penyakit. Nasib hidup kita ditentukan dan divonis dengan hal-hal yang kita berkata, seperti inikah hidup? Oh, tragisnya hidup. Oh, susahnya dan beratnya hidup. Seakan-akan semua kekuatan kita, masa muda kita, kelimpahan, keberhasilan, kesuksesan itu habis dan direbut di hari tua. Bahkan anak-anak kita yang masih gagah, yang masih muda, tidak punya kesanggupan apa-apa. Hanya mengandalkan engkau sebagai orang tua. Bahkan mantu-mantumu pun hidup bersandar kepada engkau. Ada suatu keadaan yang disebut dengan pedang. Seakan-akan apa yang kita perbuat tidak akan ada hasilnya. Bangun pagi-pagi, pulang sampai jauh malam. Hasilnya, makan kurang, minum kurang, tidur kurang. Segala hal seakan-akan selalu tidak ada kesempurnaannya. Tidak mencapai apa yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 7 area proses kehidupan ini Tuhan izinkan terjadi. Bagaimanakah kita bisa keluar dari proses yang teramat berat ini? Nabi pesankan kepada kita di dalam catatan nubuatannya, Tuhan membawa engkau ke padang gurun untuk menenangkan hatimu. Selama hatimu tidak tenang, engkau tidak akan bisa melihat jalan keluarnya. Selama kepalamu masih keras sebagaimana digambar ke perjanjian lama, bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, sombong, arogan, tidak bisa diajar, tidak mau mendengar nasihat, maka lama prosesnya ini, bahkan sampai mati tidak selesai. Keadaan ini ditentukan hatimu, ditentukan kesadaranmu, ditentukan kedewasaanmu. Suatu pemahaman yang kita dapat lewat pesan roh hari ini, mulai tahun ini, bahwa Tuhan menghendaki generasi yang mau buka telinga, mau buka hati untuk diajar, untuk dinasihatkan, untuk dibimbing, untuk ditata ulang kehidupannya. Tidak ada gunanya engkau berkumpul di tengah kerumunan 5.000 orang yang makan 5 roti 2 ikan. Tidak ada gunanya engkau di tengah kerumunan orang-orang yang melihat mukjizat. Engkau dengan sosialita, dengan sosialita kerohanian, sosialita bisnis, sosialita keuangan, dengan beragam-beragam hal-hal yang duniawi dan dibalut dengan topeng rohani. Semua itu tidak manfaat dalam hidupmu. Kenapa? Ketika engkau terpuruk, ketika engkau masuk rumah sakit, siapa yang ada di sisi pembaringan rumah sakitmu? Engkau harus melihat jelas, Tuhan sudah mengirimkan orang-orang yang budiman, orang-orang setiawan untuk ada di sisimu. Itulah Yesus yang nyata. Dan pada lidah mereka, pada hidup mereka ada keteladanan, ada hikmat, ada nasihat, ada hal-hal yang membangun dan menyingkapkan kepadamu kekeliruan hidupmu, kesesatan hidupmu, hal-hal yang tidak sempurna. Mereka membawa engkau masuk pada dimensi pembaharuan. Akal budimu dipertajam lagi, dan manusia rohmu disadarkan untuk bangun dari tidur yang panjang. Bangun untuk sadar daripada segala bentuk sosialita rohani yang palsu, yang tidak bermanfaat, untuk engkau memiliki kekristenan yang tersembunyi. Pribadimu, hidupmu sempurna, engkau selesai dengan dirimu. Engkau mencapai pengenalan pribadi akan Tuhan. Engkau jadi berkat bagi orang di dekatmu, keluargamu sendiri, anakmu, suamimu, keluarga dekatmu. Mereka melihat Yesus lewat perubahan hidupmu. Mereka melihat kasih Yesus yang nyata lewat tindakan dan perbuatanmu yang engkau sandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, berkualitas dan teruji di balik pertobatan yang menghasilkan buah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tahun ini Tuhan memulai semua proses itu untuk anak-anak Tuhan memahami bahwa Tuhan inginkan perubahan, bukan kuantitas tapi kualitas. Tuhan tidak mengejar dan mematoki engkau untuk mengejar pujian manusia, tapi Tuhan menghendaki engkau menyadari bahwa perkenanan Tuhan itu yang paling utama di dalam kekristenan ini. Hiduplah jadi pelaku firman, hiduplah bermurah, hiduplah mentaati akan pimpinan rohnya, dan hiduplah menikmati
kegenapan firman, kegenapan dan mukjizat yang Tuhan nyatakan lewat perantara Roh Kudusnya, lewat kebenaran firman-Nya, ketika engkau lakukan dengan taat, maka hidupmu jadi saksi yang luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat sambungannya. Mazmur 126 lewat ayat 4 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setelah kita melihat bejana, kita melihat jalan Tuhan, proses manusia roh tadi, kita melihat sisi yang luar, perbuatan Tuhan. Kita melihat sisi pekerjaan, karena dikatakan siapkan gerobaknya, siapkan rodanya, siapkan binatangnya. Ini berkaitan erat dengan pekerjaan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan terbagi dua sisi. Pekerjaan di dalam hidup kita kenal sebagai karir, profesi, bisnis, mata pencaharian. Tetapi di dalam Tuhan, kita melihat pekerjaan itu sebagai pelayanan. Bentuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pengenalan pribadi kita akan Tuhan, bentuk daripada buah perbuatan hidup kita, buah perbuatan iman kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Perbuatan iman, perbuatan kasih. Dua sisi ini beriring-iringan di dalam sisi yang kedua sesudah bejana, yaitu pekerjaan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang pekerjaan. Tuhan terkadang mengizinkan anak-anaknya, orang-orang pilihannya untuk mencapai titik terendah. Suatu keadaan yang menjadi tapal daripada batas transformasi yang akan terjadi. Pada Bu Angel, kita sudah sering dengar kesaksian dalam pelayanan kami ketika Father's Miracle tidak memiliki apapun lagi. Bu Angel menghitung uang 1.000, 2.000 dari kumpulan kaleng, dari hasil kembalian belanja. Keadaan itu tidak bisa memilih. Bahkan ketika berangkat pelayanan, kami makan 1 mangkok bakso berdua. Yang ikut serta dalam pelayanan, anak-anak rohani, aktivis, dan staf pelayanan kami sajikan 1 mangkok. Inilah kasih. Kasih itu memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di tengah kekurangan tetap memberi adalah bicara tentang bagaimana Yesus sempurna di dalam hati seseorang. Yesus sempurna di dalam karakter seseorang. Yesus sempurna di dalam perbuatan hidup seseorang. Maka yang sisi luarnya mereka bisa berkorban. Mereka bisa menutupi segala keadaan hidupnya, kesusahan hidupnya, kekurangan hidupnya. Hanya Tuhan yang tahu. Orang sekitarnya tidak akan bisa melihat kesusahan itu. Kenapa? Karena begitu sempurnanya Yesus bermanifestasi pada titik terendah, pada tapal batas, pada momen transformasi. Keadaan inilah keadaan yang memuliakan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berdiri di altar Tuhan, orang-orang yang mengajarkan kebenaran harus menang pada porsi ini. Jangan nyanyikan kesusahan hidupmu, jangan nyanyikan kemiskinan hidupmu. Kenapa? Karena ketika engkau mengejar belas kasihan manusia, engkau mengharapkan pertolongan manusia, engkau masuki kegenapan nubuatan Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, orang yang bersandar pada manusia, orang yang hatinya tidak lagi melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena keterkutukan ini munculnya dari akar pahit. Ketika engkau harapkan yang dari manusia dan itu tidak mencapai pengharapanmu, engkau kecewa. Hatimu yang semula putih bersih seperti kapas, itu tiba-tiba penuh dengan bercak-bercak kepahitan. Dan roh absintus itu masuk mengotori hatimu. Dan semua pekerjaan Tuhan, semua pelayananmu, efeknya jadi kotor. Kenapa? Karena yang engkau keluarkan dari perkataan, dari pikiran, dari keputusan, dari apapun yang engkau bawa dalam nama Tuhan adalah sesuatu yang bermuatan kepahitan. Maka kutuk itu menjalar dari dirimu yang tidak berpegang teguh pada firman. Ketika di titik terendah, di tapal
Daripada momen transformasi engkau tidak bertahan, engkau tidak berkemenangan, maka engkau menjadi duta-duta kepahitan setan. Tuhan pesankan supaya kita menangkan pada sisi ini. Kemudian bicara tentang pulihkan keadaan kami, suatu keadaan seperti batang air di tanah Negeb, suatu keadaan yang sangat mustahil dan mungkin menurut keadaan dan ukuran manusia ini parah. Ini nggak mungkin lagi bisa dipulihkan, ini nggak mungkin lagi bisa disembuhkan. Ini suatu keadaan yang mungkin akan membawa engkau hancur, bahkan akan membuat kesusahan bagi generasi keturunanmu, akan membawa kematian dalam waktu dekat. Suatu keadaan yang sudah divonis di dalam hidupmu. Tuhan menyatakan bahwa Dia sanggup. Karena di perkawinan di Kana, Tuhan masih mengubah air menjadi anggur. Dan pada anak kecil yang memegang 5 roti 2 ikan ketika Yesus angkat dengan ucapan syukur, itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki, bahkan masih tersisa 12 keranjang. Tuhan bisa melipat gandakan berkat-berkat kehidupan dalam sekejap. Tahun ini permulaan daripada semua berkat-berkat kelimpahan itu akan dialirkan. Tahun ini kepada setiap orang yang sudah melewati proses dan siap untuk diberkati Tuhan, tahun ini akan menikmati kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kelolalah kelimpahan, kelolalah keuangan, kelolalah apa yang Tuhan mulai alirkan dari tahun ini. Jadikan semua itu sebagai tabungan kekayaan di sorga. Jangan makan sendiri, jangan terpengaruh dengan roh mamon hingga hatimu berubah. Yang engkau semula hidup bermurah tiba-tiba menjadi pelit dan kikir, dan pada akhirnya engkau dijungkir balikan dalam keadaan semula. Nanti keadaan jatuh sesudah diberkati, jatuh dalam keadaan kaya, itu lebih susah untuk bangkitnya. Karena orang yang hidup dalam kemapanan, orang yang hidup dalam fasilitas ketika harus terpuruk lagi, belum tentu punya semangat yang besar. Belum tentu bisa punya semangat dan kesempatan kedua untuk bertahan dan bangkit lagi. Sedikit orang yang punya keistimewaan seperti ini. Karena itu selagi Tuhan akan mencurahkan berkat ini, sebagai hamba Allah izinkan saya mengingatkan supaya Bapak Ibu tetap punya hati Tuhan. Tetap jaga hidup dalam kemurahan. Kumpulkan harta di sorga dengan jalan. Hiduplah jadi pelaku firman. Hiduplah bermurah. Hiduplah taati pimpinan rohnya. Dan jangan takar berkat kehidupanmu dengan perhitungan duniawi. Karena orang yang berhitungan dengan Tuhan, cepat atau lambat kehidupan akan berhitungan dengan dirinya. Uang yang kita punya dalam sekejap, kelimpahan yang datang ini adalah titipan Bapak Ibu. Semua ini anugerah semata. Sebagaimana The Johan Family, ketika tongkat penggembalaan itu oleh perintah Tuhan saya letakkan dan saya serahkan kepada putra bungsu saya Pastor William. Sejak hari itu memang tongkat penggembalaan itu miliknya. Pelayanan ini tidak pernah lagi berhutang. Pelayanan ini tidak pernah lagi menghitung uang kerincing-kerincingan. Meskipun pelayanan ini tidak melimpah sebagaimana rekan-rekan sekerja, sebagaimana gereja-gereja Tuhan yang ada, tetapi kami cukup menggenapi firman, cukup makan, cukup pakai. Dan ketika mau memberkati panti jompo, panti asuhan, ingin memberkati siapapun, cukup Bapak Ibu. Semuanya serba cukup. Dan setiap kali mau ini cukup, dan semuanya tersedia. Menggenapi firman, berkat 1 hari cukup 1 hari, kesusahan 1 hari cukup 1 hari. Kami jalani lewat roh pemeliharaan Tuhan di dalam hidup berkeluarga, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari kami. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ingatkan mulai tahun ini untuk kita memahami bahwa mempersiapkan gerobak, mempersiapkan roda, mempersiapkan binatang, ini adalah satu rangkaian kehidupan, suatu pesan profetik yang akan disampaikan oleh rohnya lewat pemahaman dan pengertian hikmat yang kita dapat, understanding yang Tuhan bukakan. Mari kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Sesudah kita tahu bahwa hal mustahil Tuhan bisa kerjakan mulai tahun ini, menabur dipesankan. Karena tidak mungkin akan ada suatu keadaan dibutuhkan gerobak, roda, binatangnya, kalau tidak ada taburan, tidak ada ladangnya, tidak ada suatu semayan benihnya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat pesan profetik tentang menabur ini. Dikatakan menabur mencucurkan air mata. Suatu keadaan mungkin kita sudah berbuat baik di ladang Tuhan, di rumah Tuhan, sudah berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi saudara seiman kita. Tetapi kita dikecewakan, tetapi kita disakiti. Kita mengalami hal-hal di luar harapan kita.
Susu yang kita beri, racun mereka kembalikan. Kebaikan yang kita semaikan, fitnahan yang kita terima baliknya. Jangankan harapkan berterima kasih, mereka malah berbuat jahat kepada kita. Ini Tuhan ingatkan, masih bisa terjadi dalam kehidupan ini. Yang engkau beri yang terbaik, mereka datang kepadamu minta tolong untuk dibimbing, untuk dimentoring, tapi mereka berlaku sebagaimana murid-murid upahan. Mereka merasa mereka berhitungan. Kalau dibuka lagi perhitungannya, mereka belum punya apa-apa dan tidak pernah memberi apa-apa. Mereka datang minta tolong, dibimbing dan dimentoring, tapi mereka pergi dalam suatu keadaan mereka pergi ini. Tetapi mereka pergi dalam suatu keadaan seakan-akan mereka sedang memilih restoran Padang. Mereka yang seakan-akan terzolimi. Mereka yang seakan-akan mereka lupa kodratinya. Mereka datang, mereka minta tolong. Tapi bagaimana mungkin kelakuannya seakan-akan orang ini tidak tahu bakti, tidak tahu budi. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa diajar. Lepaskan. Hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sejawat dalam Tuhan, mentor-mentor rohani, jikalau ketemu murid-murid yang tidak tahu budi, tidak tahu bakti, relakan. Biarkan Tuhan ambil kembali. Karena mungkin bukan jodohnya untuk engkau bimbing mereka. Kemudian dikatakan menabur benih berjalan maju. Menabur berjalan maju, menaburkan benih, melupakan masa lalu yang penuh kesedihan dan melupakan hal-hal yang menyakitkan. Menabur benih berjalan maju itu bicara tentang fokus memandang kepada Tuhan. Tidak pedulikan kembalian dari manusia rohani. Apa yang kita terima itu sekalipun menyakitkan, kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Kita setia melakukan komitmen kita di hadapan Tuhan sesama. Kita setia membayar nasar kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kita tidak fokus dengan kesakitan, dengan kepahitan orang-orang yang coba ditebarkan di dalam hidup kita. Kita tidak terpengaruh. Karena apa? Karena kita sadari bahwa kita dilahirkan dalam kasih karunia setelah Yesus mati dan bangkit ini. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, imamat rajani. Tidak ada tempat lagi untuk kepahitan, tidak ada tempat lagi untuk kejahatan, tidak ada tempat lagi untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat dalam kehidupan. Kenapa? Karena usia hidup ini singkat. Mari fokuskan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika orang menabur benih dengan menangis, ini bicara tentang terkadang berbuat baik, berkomitmen bayar nasal di hadapan Tuhan, belum tentu dapat perlakuan yang menyenangkan di dunia ini. Ketika kita diutus dalam misi, ketika kita bergerak dalam pelayanan kasih, ketika kita dipercayakan untuk mengadakan KKR seminar, belum tentu kita dapat kembalian yang menyenangkan. Ini Tuhan ingatkan supaya kita tetap menjaga kemurnian dan ketulusan hati. Karena yang kita kerjakan itu adalah perintah Maha Agung, Tuhan dan Raja segala Raja. Fokus menggenapi semua yang Tuhan perintahkan, fokus untuk mengejar perkenanan Tuhan saja. Sisi yang ada di muka bumi ini abaikan. Kalau Tuhan memberi sedikit madu, nikmati sedikit madu sebagai bagian untuk melegakan jiwamu. Bahwa semua pengorbananmu, pelayananmu, pekerjaanmu di dalam Tuhan bisa dilihat mungkin hanya sedikit orang yang memberi kemanisan dan madu itu. Dan bersekutu, berkumpullah dengan orang-orang yang punya madu yang original ini. Orang-orang yang mulutnya, perkataannya, hidupnya adalah bukti bahwa Yesus itu besar. Ketulusan, keteladanan hidup ada pada mereka. Jadikan mereka sebagai keluarga di dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sisi menabur, tadi kita sudah lihat, menabur mencucurkan air mata, menabur benih berjalan maju. Ada satu kesamaan dari dua sisi menabur ini, bahwa Tuhan memberi janjinya. Janji yang memiliki satu kepastian dan kegenapan, bahwa mereka yang berjalan dalam dua sisi menabur ini pasti menuai dengan sorak-sorai. Ini suatu kepastian firman. Tahun ini, taburan yang engkau lakukan dalam sisi dengan air mata, atau engkau menabur dengan benih, engkau pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Lalu, apa yang membedakannya? Ada satu perbedaannya, disingkapkan Roh Kudus kepada saya tentang orang-orang yang menaburkan benih
Sebab orang yang menaburkan benih bukan hanya menuai dengan sorak-sorai, tetapi membawa pulang berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya telaah selama beberapa malam pesan tentang membawa pulang berkas-berkasnya ini. Apa bedanya dengan menuai dengan sorak-sorai? Ternyata ada dua sisi yang tersembunyi secara profetik yang Roh singkapkan kepada saya. Ketika kita menuai dengan sorak-sorai, bagian kita terima dan selesai. Tapi ketika kita menuai dengan sorak-sorai dan membawa pulang berkas-berkasnya, berarti ada suatu kepemilikan yang Tuhan percayakan. Wow, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah menabur benih ini? Tuhan beri saya pemahaman atas hidup saya. Saya pernah mengontrak rumah 7 kali, Bapak Ibu. Tetapi saya memperlakukan rumah kontrakan itu melebihi pemiliknya. Ketika kusennya rusak, saya ganti kusen, saya bayar harga. Ketika terjadi luapan air dari pembuangan airnya, saya kerok, kemudian saya cari sumbatannya. Sampai pemilik rumah kontrakan saya berkata, Pak Johan itu kalau ngontrakin rumah, melebihi kami pemilik rumah, dia merawatnya. Seakan-akan rumah kontrakan itu seperti harta kepunyaan saya sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal kedua yang Tuhan ingatkan di dalam pelayanan saya adalah masa-masa dulu ada beberapa keluarga yang rutin mendukung pekerjaan misi saya. Ketika berangkat KKR ke berbagai kota, mereka rutin mengirim berkat-berkat keuangan. Dan selama masa menabur benih di dalam kegerakan pekerjaan Tuhan ini, saya melihat mereka dari orang biasa dari sebuah karir karyawan, tiba-tiba bisa jadi seorang pengusaha, wira swasta, bisa punya bisnis yang besar, bisa punya dan terus naik, dan bisa punya aset sampai luar negeri, bahkan punya karyawan orang-orang asing, dan Tuhan menggenapi semua janjinya. Dan mereka menikmati kemanisan Tuhan di balik menaburkan benih, di balik pekerjaan Tuhan yang saya bawa. Dan ini Tuhan ingatkan, dan saya bisa lihat sekarang gambaran orang-orangnya. Saya melihat, dan saya juga pernah ceritakan bagaimana ada juga yang masih suatu rumpun, ada punya pertalian keluarga jauh, juga pernah melakukan hal yang sama. Tetapi orang-orang ini juga hanya sementara waktu, sesudah kelimpahan besar, dihentikan semua, dan terhenti, dan hari ini orang yang masuk kesusahan seperti masa lalunya. Jadi saya melihat pentingnya menaburkan benih ini dalam kesetiaan seperti orang lari maraton. Ya, Bapak Ibu harus paham, orang yang menuai dengan sorak-sorai itu mungkin orang maraton bertemu dengan orang yang sprinter. Ya, sprinter adalah orang lari cepat, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Sesudah itu mereka berhenti. Kenapa? Napasnya ngep-ngepan. Sementara pelari maraton akan berlari mungkin 25 kilo, 50 kilo, mungkin 100 kilo. Maka mereka harus mengatur ritme napasnya, paru-parunya. Mereka harus mengatur komitmennya, keuangannya, hidupnya, menata nasarnya. Kenapa? Karena perjalanan mereka adalah perjalanan yang jauh dan perjalanan yang dinikmati. Orang yang menabur benih dengan menikmatinya seperti maraton dinikmati sebagai seni dan olahraga, hidupnya akan lebih panjang berkat kehidupan dari Tuhannya. Dan mereka akan memiliki hal-hal yang berbeda dengan orang-orang yang menabur dan menuai dengan sorak-sorak dalam dimensi sprinter. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap dua pemahaman ini. Sesekali memberi dalam kapasitas yang besar, ya, dapat sekali juga. Tetapi orang yang maraton rutin, menaburkan benih, rutin mendukung, ini seiring waktu terus panjang sampai usia tuanya, berkat kehidupan terpelihara sampai hari meninggalnya. Bahkan berkat ini turun-temurun bagi anak cucunya, diwariskan. Sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan, orang benar anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Berkat orang benar akan turun-temurun diwariskan bagi anak cucunya. Dan harta pusaka yang paling utama adalah pengenalan akan Tuhan yang diwariskan kepada garis keturunan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, melalui apa yang Tuhan pesankan ini, saya menangkap suatu pemahaman yang jelas. Saya telah memberkati banyak gereja-gereja Tuhan, berkhotbah, mengajar. Tapi saya sendiri bukan gembala. Tapi Tuhan berkata, engkau sedang menaburkan benih di rumahku. Suatu hari aku akan membangun rumahku lewat hidupmu, garis keturunanmu. Suatu rumah kediaman seperti rumah pribadi saya.
merupakan rumah pemberian Tuhan setelah 7 kali kontrak. Demikianlah, saya tidak tahu berapa lama saya harus kontrak ya, dibayar dengan persembahan kasih keliling, memberitakan firman di gereja-gereja Tuhan sampai kepemilikan gereja yang dibangun dari garis keturunan hidup saya itu Tuhan nyatakan dan tergenapi. Tapi itu suatu hal yang mulia yang saya terima lewat apa yang saya renungkan lewat pesan profetik tentang wadah kehidupan ini. Sebagaimana juga saya melihat, membimbing hari ini, sudah ada banyak pengusaha saya bimbing, saya lihat yang setia, yang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang tidak main-main dengan keuangan. Mereka mapan, mereka terus naik. Sementara yang sombong baru sedikit memiliki uang, angkuh, arogan, dan tiba-tiba mulai menjajakan uangnya untuk mengkontrol kehidupan rumah-rumah Tuhan. Tidak lama orang ini akan jatuh dalam kejahatan keuangan. Tidak lama orang ini akan hancur keluarganya. Saya melihat semua itu. Maka punyai hati yang setia, hati yang punya seakan-akan tidak punya. Seberapapun Tuhan beri kelimpahan, kekayaan, kehormatan, dan berkat-berkat keuangan yang dilimpahkan terus di dalam hidupmu, jangan terikat atasnya, tetapi kelolalah untuk mengumpulkan harta di sorga. Selesaikan bersama hamba-hamba Tuhan, bersama orang-orang setiawan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, supaya kedatangannya dipercepat, supaya sisi dunia ini diselamatkan. Karena untuk semua itulah harta yang tidak kekal, harta duniawi, harta yang fana ini, harta ngengat berkarat ini dipercayakan, dititipkan kepada kita. Bahkan orang-orang fasik menimbunnya, diserahkan kepada kita orang-orang benar, supaya semua berkat ini tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk dimakan sendiri, tidak membuat sifat jadi kikir seperti naga di film Hobbit, tidur di sana, menguasai uang dan hidup tanpa uang jadi gila. Tapi kita hidup seperti orang-orang kudus di sorga Yesus. Lantainya kita injak, lantainya dari emas, Bapak Ibu. Emas, perak, permata ada di kaki orang-orang kudus. Kenapa? Karena kehormatan hidupnya hanya memandang kepada Yesus, menyelesaikan tugas panggilannya, dan mencapai hidup berkenan kepada Yesus. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup untuk kita menerima berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang wadah dan pekerjaan sekaitan pesan nubuatan Tuhan. Pada pengertian Roh Kudus disingkapkan kepada kita bahwa yang pertama, proses Tuhan adalah untuk mempersiapkan wadah, yaitu umat pilihan Tuhan agar dewasa, berkarakter, dan matang untuk menerima pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Hal kedua dan yang terakhir tentang pekerjaan sekuler dan pekerjaan dalam Tuhan. Seringkali Tuhan mengadakan mukjizat pada saat seseorang di titik terendah dan ketidakberdayaan hidupnya. Janji Tuhan bahwa setiap orang yang menabur pasti akan menuai dengan sukacita. Tetapi khusus buat orang istimewa yang menabur benih, yaitu kepada mereka yang menaati Tuhan dengan sepenuh hati dan abaikan perhitungan duniawinya, maka selain menuai penuh sukacita, kepada Anda yang istimewa ini, Tuhan juga akan memberikan kepemilikan atas hal berharga yang Anda inginkan dalam hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri ibadah online kita dengan doa sehati menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadiratnya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri dan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi Bapa di Surgawi, dalam kasih karunia
Putra tunggalnya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus kita terima semua berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari pujikan bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan Tuhan, kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu, Tuhan. Amin. Dalam rumah-Mu, inilah hidupku, hanya di tangan-Mu, Tuhan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk,